Halo sahabat pendengar Om Brimo si pendongeng. Hari ini, Om akan membawakan sebuah kisah yang begitu menggetarkan hati. Sebuah kisah tentang keberanian, cinta, dan ketenangan di tengah badai maut. Cerita ini terinspirasi dari peristiwa nyata, namun seluruh tokoh dan peristiwa di dalamnya hanyalah fiktif belaka, dibuat untuk memberikan pelajaran dan makna kehidupan bagi kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung Om Brimo agar terus bisa bercerita untuk kalian semua. Mari kita mulai kisah ini. Tahun 2003. Langit Denpasar pagi itu begitu biru. Burung-burung melintas rendah di atas atap terminal keberangkatan Bandara Ngurah Rai. Di dalam ruang pilot lounge, seorang pria muda dengan seragam putih tampak menatap ke arah jendela besar yang menampilkan pesawat yang sebentar lagi akan ia terbangkan. Namanya Arga Pratama, usia 27 tahun, baru setahun menjabat sebagai kapten pilot di sebuah maskapai nasional. Hari itu, ia dijadwalkan menerbangkan pesawat Airbus A320 dengan nomor penerbangan G726 rute Denpasar, Jakarta. Penerbangan rutin, sekitar 1 jam 50 menit. Tapi hari itu bukan hari biasa bagi Arga. Sebelum berangkat, ia sempat memeluk istrinya, Nadia, yang tengah hamil muda di bulan ketiga. Nadia menatap wajah Arga lama, seolah ingin menahan waktu. Jangan lupa makan siang di Jakarta, ya, katanya lembut. Arga tersenyum. Iya, sayang. Doain langitnya bersahabat. Nadia mengangguk pelan, lalu menatap punggung suaminya menjauh. Ia tak tahu, doa itu akan menjadi jangkar yang menyelamatkan banyak nyawa hari itu. Pesawat lepas landas pukul 8:30 pagi. Cuaca cerah, angin tenang. Di kursi kopilot duduk Reno Wijaya, seorang pilot senior yang sudah 20 tahun di udara. Arga menghormatinya, tapi hari itu tanggung jawab utama berada di tangannya. Di kabin, ada 162 penumpang. Salah satunya, Pak Rendra, seorang pria tua bekas pilot militer yang duduk di kursi dekat jendela. Ia membawa tas kecil dan topi lusuh. Tak banyak bicara, tapi matanya menyimpan ketenangan yang aneh di tengah hiruk-pikuk kabin yang mulai tenang. 1 jam pertama berjalan lancar. Langit biru, laut di bawah berkilau seperti kaca. Arga sempat mengamati barisan awan putih yang membentuk siluet seperti pegunungan. Ia teringat masa kecilnya di pesisir utara Jawa, saat memandangi laut dan bermimpi bisa menembus langit. Kini ia benar-benar ada di sana, di antara langit dan laut, mengantarkan ratusan nyawa menuju rumah mereka. Namun pada pukul 9:13 menit, sesuatu yang kecil, nyaris tak terdengar, berubah menjadi awal dari bencana besar. Indikator tekanan oli pada mesin kanan mulai berkedip. Arga memicingkan mata. Sebuah bunyi peringatan halus terdengar di kokpit. Reno menoleh cepat, lalu mengecek panel. Pressure dropping, katanya singkat. Arga menarik napas. Matikan dulu pompa cadangan. Ia tetap tenang. Prosedur darurat dijalankan. Namun dalam 3 menit berikutnya, tekanan terus turun hingga akhirnya mesin kanan mati total. Pesawat bergetar ringan. Penumpang tak banyak yang sadar, hanya terasa sedikit guncangan. Tapi bagi pilot, itu seperti jantung yang berdetak tak beraturan. Arga mengatur ulang kecepatan dan arah, mencoba menstabilkan pesawat dengan satu mesin. Dalam hati ia berkata pelan, kita masih bisa pulang. Namun tak sampai 10 menit kemudian, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mesin kiri mulai kehilangan daya. Bunyi alarm bergema nyaring, disusul cahaya merah di panel utama. Reno mulai panik. Pesawat kini kehilangan tenaga di kedua sisi. Ketinggian menurun cepat. Dalam kondisi seperti itu, setiap detik adalah keputusan antara hidup dan mati. Menara pengawas di Surabaya sempat memberikan koordinat bandara darurat, tapi jaraknya terlalu jauh. Arga menghitung cepat. Dengan daya yang tersisa, mereka hanya punya waktu 7 menit sebelum menyentuh permukaan laut. Dalam keheningan yang berat, Arga memandang ke depan. Di bawah sana, Laut Jawa terbentang luas, biru keabu-abuan. Ombak tenang. Dan disitulah ia tahu, hanya laut yang bisa menyambut mereka. Ia teringat wajah Nadia pagi tadi. Senyum, mata lembut, dan doa yang tak berhenti ia bisikan di dalam hati. Arga mengambil alih kemudi sepenuhnya. Kita akan mendarat di laut, katanya pelan. Reno menatapnya, tapi tak berdebat. Ia tahu keputusan itu satu-satunya jalan. Arga mematikan sistem bahan bakar untuk mencegah percikan api, menutup ventilasi udara, dan menstabilkan sudut sayap.
Ia berbicara ke radio dengan suara berat tapi terkontrol. Mayday, Mayday, ini Ga-726. Kedua mesin kehilangan tenaga. Kami bersiap melakukan pendaratan darurat di laut. Suara dari menara terdengar panik. Tapi Arga tak lagi mendengarkan. Fokusnya kini hanya satu. Menurunkan burung besi raksasa itu dengan cara paling lembut yang ia bisa. Sementara itu, di kabin, para penumpang mulai menyadari sesuatu yang tak biasa. Pramugari muda bernama Sinta berjalan cepat ke lorong tengah, berusaha tersenyum meski wajahnya pucat. Ia mengencangkan sabuk penumpang dan membagikan pelampung. Beberapa orang mulai berdoa, sebagian menangis pelan. Anak kecil di baris belakang bertanya kenapa pesawatnya turun. Ibunya hanya memeluk erat dan berkata, "Nggak apa-apa, Nak. Kita cuma turun pelan." Di kursi dekat jendela, Pak Rendra masih duduk tenang. Ia menatap ke arah langit, lalu menunduk sebentar. Dalam hatinya, ia tahu pilot di depan sedang menantang maut dengan keberanian yang besar. Ia berbisik, seolah untuk diri sendiri, semoga anak muda itu percaya pada laut. Arga menurunkan kecepatan, menahan kemudi dengan kedua tangan. Setiap meter ketinggian terasa seperti 1000 ton tekanan. Ia bisa merasakan getaran di tulang, udara yang menekan dari bawah, dan detik yang terasa panjang sekali. Dalam hatinya, ia memanggil nama istrinya. "Nadia, tunggu aku." Dan kemudian, dunia meledak dalam cahaya putih. Suara benturan terdengar memekakan telinga. Pesawat menyentuh permukaan laut dengan keras, menimbulkan semburan air raksasa setinggi belasan meter. Tubuh logam bergetar hebat, sayap terangkat sedikit, lalu perlahan berhenti di atas air. Keheningan. Hanya bunyi ombak dan napas orang-orang yang masih hidup. Arga masih di kursinya. Dadanya naik turun cepat. Ia menatap keluar jendela kokpit, melihat biru luas dan pantulan langit. Pesawat tidak tenggelam. Ia berhasil. Dalam keheningan itu, air mata menetes di pipinya tanpa ia sadari. Tanpa membuang waktu, ia membuka sabuk pengaman dan bergerak menuju kabin. Ia membantu membuka pintu darurat bersama Sinta. Pelampung dan rakit dikeluarkan. Penumpang dievakuasi satu persatu. Beberapa orang berteriak, sebagian gemetar, tapi tak ada yang saling dorong. Mungkin karena mereka semua sadar, keajaiban baru saja terjadi. Pak Rendra menepuk bahu Arga ketika hendak keluar dari pesawat. "Anak muda, langit memberkatimu. Sekarang laut pun menghormatimu." Arga hanya menunduk, tak sanggup berkata apapun. 3 jam mereka terapung di laut, menunggu bantuan. Ombak mulai tinggi, awan menebal. Arga tak henti memeriksa satu persatu rakit, memastikan semua penumpang selamat. Sinta duduk di tepi rakit, menatapnya dengan mata merah. "Kau, luar biasa, Kapten." Arga hanya menjawab singkat, "Bukan aku, tapi doa semua orang di sini." Ketika akhirnya kapal nelayan datang dan menjemput mereka, langit mulai cerah kembali. Matahari sore menembus awan, memantulkan cahaya ke permukaan laut yang tenang. Dari kejauhan, tubuh pesawat masih mengapung sebagian, seperti burung besi yang akhirnya menyerah setelah perjuangan panjang. Arga berdiri di atas kapal penyelamat, tubuhnya gemetar, tapi matanya menatap ke arah langit. Ia tahu, hari itu ia lahir kembali. Beberapa hari kemudian, berita tentang pendaratan darurat itu mengguncang dunia penerbangan. Media internasional menyebutnya The Miracle Over Java Sea, keajaiban di Laut Jawa. Dalam setiap wawancara, Arga selalu menjawab dengan suara pelan, "Saya tidak menyelamatkan siapapun. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang manusia ketika diberi kepercayaan." Namun di rumah, di tengah malam sunyi setelah semua orang memujanya, Arga duduk diam di samping tempat tidur istrinya. Nadia tertidur lelap dengan perut yang mulai membesar. Arga menatapnya lama, lalu menggenggam tangan itu dengan lembut. "Aku janji, aku nggak akan biarkan rasa takutku lebih besar dari cintaku padamu." Air mata mengalir di wajahnya. Ia tahu, langit telah memberinya kehidupan kedua. Dan sejak hari itu, setiap kali Arga terbang, ia selalu membawa foto kecil istrinya di dalam saku dada sebelah kiri. Sebagai pengingat bahwa di atas langit yang paling tinggi pun, masih ada cinta yang menunggu di bumi. Tahun-tahun berlalu. Arga tetap terbang, tapi tak pernah lagi melewati Laut Jawa tanpa menatap ke bawah dan berterima kasih. Di dalam hatinya, ia tahu, laut bukan lagi tempat yang menakutkan. Laut adalah saksi dari keberanian, ketakutan, doa, dan cinta yang tak pernah padam.
Dan di setiap malam, ketika Nadia menatap bintang-bintang dari beranda rumah, ia tahu di antara titik cahaya itu, ada satu bintang yang paling bersinar, bintang yang selalu melindungi langit dan laut, sekaligus hatinya. Sahabat pendengar, hidup kadang membawa kita pada badai yang tak pernah kita bayangkan. Tapi di setiap badai, selalu ada alasan untuk bertahan. Karena keberanian sejati bukan berarti tak takut, melainkan tetap bergerak meski hati gemetar. Itulah kisah Arga Pratama, sang pilot muda yang mendaratkan pesawat di tengah laut dan menyelamatkan 162 nyawa. Kisah tentang keberanian, cinta, dan doa yang menjembatani langit dan laut. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini bersama Om Brimo si Pendongeng. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini kepada teman atau keluarga yang kamu sayangi. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Om Brimo pamit. Semoga langitmu hari ini selalu cerah, dan laut di hatimu selalu tenang.